Suddenly piece yourself back together now. What's your vision? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Winda Ruliana, MPhil Psikolog. Saya biasa disebut atau dipanggil dengan sebutan Kak Winda. Saya merupakan petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang perlindungan anak. Apa itu perlindungan anak? Oke, sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin memberikan ilustrasi nih kepada adik-adik generasi muda yang saat ini sedang mau belajar ya, memasuki masa sekolah. Ilustrasinya begini. Ada tumbuhan yang masih bertunas, kemudian kita tempatkan dia di dalam pot bunga seperti itu. Ada ayam-ayam di sekitarnya. Di Singkawang banyak ya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan tumbuhan kita yang baru bertunas tadi itu dekat dengan ayam-ayam tadi? Dari ilustrasi tadi, saya mengajak adik-adik mendapatkan sedikit gambaran tentang perlindungan anak. Tunas tadi adalah anak, dan upaya agar tunas tadi dapat tumbuh sehingga berbuah, tidak mendapatkan gangguan saat tumbuh, itu adalah upaya perlindungannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke perlindungan anak. Itu apa sih? Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian kita bertanya, aku kok sudah besar, apakah aku masih anak? Ketika sudah mulai remaja, badannya juga sudah lebih besar dari orang tuanya. Nah, anak ini adalah merupakan mereka yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Kok bisa? Kan sudah besar. Nah, mengapa? Karena anak itu dianggap belum matang secara fisik dan mentalnya. Jadi besar badannya belum matang secara mentalnya, membuat pertimbangan belum matang, dan membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Hal tersebut dicantumkan dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1990. Dengan salah satu konsekuensi, Indonesia harus membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak. Ketentuan di Indonesia yang telah sejalan dengan pasal-pasal yang ada di dalam KHA, antara lain batasan usia wajib belajar, kemudian usia minimum untuk bekerja, usia minimum anak dianggap tidak memiliki kapasitas pelanggaran terhadap hukum pidana, tidak boleh anak direkrut untuk berperang, dan tidak boleh ada hukuman mati buat anak. Upaya perlindungan anak dilakukan dalam dua hal, yaitu yang pertama dengan memenuhi hak-hak anak, yang kedua dengan melakukan perlindungan terhadap khusus anak. Nah, pemenuhan hak-hak anak ini sesuai dengan klaster yang ada di dalam KHA, antara lain memenuhi hak-hak sipil anak, identitas anak ini anak siapa, asal usulnya, kemudian penghormatan atas pendapat anak, kebebasan anak untuk berkumpul, ini berada di dalam hak sipil. Kemudian anak perlu mendapatkan lingkungan keluarga, pengasuhan yang layak, lingkungan yang nyaman, itu berada di dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Klaster ketiga, anak berhak mendapatkan standar kesehatan yang tertinggi. Kemudian di klaster 4, anak perlu mendapatkan pendidikan dan perlu mendapatkan kesempatan berkegiatan, berkesenian, dan pemanfaatan waktu luang.
Nah, apabila 4 klaster tadi terpenuhi, mungkin kondisi seperti ini dapat dicapai oleh anak. Bukan bagian dari kondisi yang ini, apalagi yang ini. Tidak terpenuhinya 4 hak anak tadi beresiko memunculkan kebutuhan perlindungan khusus anak. Anak-anak mengalami korban kekerasan, anak menjadi korban eksploitasi yang dapat berdampak buruk pada masa depan anak. Disinilah peran orang tua melindungi serta memfasilitasi anak untuk tumbuh dan anak berusaha belajar melindungi diri serta menjalankan kewajibannya sebagai anak. Demikian materi singkat tentang perlindungan anak. Saya harap adik-adik dapat mencari tahu lebih jauh tentang apa itu perlindungan anak dan bagaimana penerapannya. Dan lebih jauh lagi, kami berharap adik-adik dapat berperan aktif sebagai pelapor dan pelopor dalam upaya perlindungan anak. Salah satunya adalah perlindungan anak di masa COVID ini. Saat ini, Singkawang sedang menerapkan PPKM darurat. Adik-adik diharapkan dapat menjadi pelopor dengan menerapkan prokes yang ketat, ya, tidak berkeliaran, tidak berkerumun, menjadi contoh di lingkungannya agar mengurangi, melindungi diri dari tertular dari COVID dan melindungi orang-orang yang kita sayang di sekitar kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Dah.